Sudah, monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan. Yang hari ini kita berada di bulan Syawal, masih suasana Syawal, maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita. Juga semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga semangat ibadah Ramadan kita hingga tahun depan bertemu dengan Ramadan kembali. Baik teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, peserta training 2 FKMM ya, Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim. Ini berarti FISIP ya? Betul, Ustadz. FISIP dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Jadi di tengah keterbatasan karena tadi ada kendala, saya masuk berkali-kali tidak berhasil. Nah, ini inisiatif dari panitia luar biasa agar teman-teman tetap mendapatkan materi yang saya diamanahkan mendapat materi bertema model kepemimpinan Rasulullah SAW. Tapi saya modifikasi sedikit. Di sini judulnya saya berikan judul belajar model kepemimpinan dari perang. Jadi kita akan belajar model kepemimpinan yang diambil dari fragmen perang zaman Rasulullah SAW. Nah, kenapa saya mengambil fragmen perang? Karakter, gitu ya. Karakter itu akan kelihatan ketika seseorang berada dalam situasi kritis, ya, atau berada dalam suatu situasi yang tidak biasanya. Dalam situasi yang dia menuntut untuk mengeluarkan seluruh kemampuan, pikiran, energi, termasuk menguras emosi dia, gitu ya. Maka Umar bin Khattab itu suatu hari pernah ada yang menyampaikan, saya mengenal si Fulan. Maka kemudian Umar bertanya, apakah kamu pernah bermuamalah dengannya? Apakah atau kamu pernah bermalam dengannya? Atau kamu pernah melakukan perjalanan dengannya? Jika kamu tidak punya ketiganya, maka kamu belum mengenal. Artinya Umar bin Khattab itu ingin menunjukkan pada kita bahwa kalau kita itu, karakter itu akan kelihatan ketika dalam situasi-situasi yang berhubungan dengan muamalah. Muamalah contohnya jual beli, bisnis gitu ya. Itu akan kelihatan karakternya. Dia orang masjid sekalipun misalnya, rajin ke masjid, rajin jamaah, termasuk aktivis gitu ya. Tapi kalau kemudian kadang-kadang sepertinya orangnya baik gitu, tapi ketika hubungan dengan duit itu kadang-kadang berbeda situasinya gitu. Atau dalam perjalanan yang menuntut seseorang untuk, contoh misalnya naik gunung bareng, di situasi misalnya ada badai, makanan kurang dan sebagainya, itu akan kelihatan karakter dia. Dia karakter orang yang peduli, dia karakter yang cuek, dia karakter yang mau menang diri, mau menang untuk dirinya sendiri, apa egois gitu ya. Itu akan kelihatan di situ. Begitu juga kalau kita ingin belajar tentang model kepemimpinan Rasulullah SAW. Sebenarnya setiap sisi kehidupan Rasulullah itu adalah model kepemimpinan. Entah beliau sebagai seorang ayah, entah beliau sebagai seorang pembisnis, entah beliau seorang politikus, seorang negarawan, atau apapun itu posisinya Rasulullah SAW itu memberikan teladan bagi kita. Namun saya ingin memotret bagaimana cara Rasulullah SAW memimpin, dilihat dari sisi biar kelihatan gitu model kepemimpinannya seperti apa, dilihat dari perang-perang yang beliau lalui. Perang di zaman Rasulullah itu cukup banyak, tapi saya ambil 3 saja karena waktunya juga terbatas gitu ya. Yang pertama adalah perang Badar, yang kedua adalah perang Khandaq atau perang Uhud, yang kedua perang Uhud, yang ketiga adalah perang Khandaq. Rasulullah SAW
itu tercatat ditulis oleh seorang penulis barat, Michael Hart namanya, di dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. 100 tokoh pemimpin paling berpengaruh di dunia itu nomor satu. Ya. Alasan beliau menuliskan ini adalah dia bukan muslim ya, tapi menuliskan Rasulullah SAW itu adalah orang atau pemimpin paling berpengaruh di dunia nomor satu. Alasannya apa? Alasannya adalah karena Rasulullah SAW itu mempunyai pengaruh tidak hanya di satu sisi. Tokoh-tokoh yang lain itu berpengaruh hanya di satu sisi agama mereka. Ya, contoh misalnya disebutkan juga di Yesus Kristus misalnya. Dia hanya berpengaruh pada sisi keagamaannya, spiritualitasnya. Di situ disebutkan Mahatma Gandhi misalnya, itu hanya kelihatan dari sisi persamaan haknya atau sisi dari perdamaiannya gitu ya. Kemudian disebutkan banyak. Kemudian tokoh siapa disebutkan hanya sisi teknologinya saja misalnya. Tapi Rasulullah SAW itu mempengaruhi pengikutnya itu tidak hanya dari satu sisi, tapi semua sisi kehidupan, entah dia sebagai seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, entah dia sebagai seorang pembisnis, entah beliau ini sebagai seorang spiritualitas ya, tokoh agama begitu, seorang politikus, seorang ahli perang, ahli militer dan lain sebagainya, itu tergambar semua pada diri Rasulullah SAW. Nah, itu luar biasanya kepemimpinan Rasulullah. Nah, hari ini kita akan mengerucutkan kepemimpinan itu pada sisi bagaimana beliau mengelola organisasi atau mengelola dakwah pada zaman itu. Ya. Karena kalau kita nanti bicara tentang kepemimpinan dalam bisnis, pasti akan berbeda. Kepemimpinan beliau dalam keluarga pasti akan berbeda. Kepemimpinan dalam berpolitik akan berbeda. Kepemimpinan beliau dalam sebagai ayah gitu akan berbeda. Nah, kita akan memotret beliau dari sisi bagaimana beliau memimpin sebuah organisasi dakwah gitu ya. Memimpin sebuah tim dakwah agar kemudian tim dakwah ini menjadi kuat dan kita tahu gitu ya. Dan kita tahu dalam waktu yang relatif singkat Rasulullah itu hanya hidup 22 tahun, 2 bulan, 22 hari berdakwahnya ya. Umurnya sebagai rasul. Nah, namun efektivitas dakwahnya luar biasa. Bahkan hari ini kita bisa merasakan hampir seluruh muka bumi ini tidak ada yang tidak tersentuh kecuali ada Islam di dalamnya. Itu berkat Rasulullah SAW. Nah, kita akan belajar itu di siang hari ini sedikit sependek ilmu yang saya miliki. Semoga nanti bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, yang pertama bisa di next slide-nya. Kita akan belajar dari Perang Badar. Ya, Perang Badar. Perang Badar itu fenomenal sekali. 313 pasukan Islam dengan senjataan seadanya, dengan kondisi tidak siap perang. Jadi awalnya sebenarnya saat itu Rasulullah itu memerintahkan untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang waktu itu membawa harta yang sangat banyak, yang sebenarnya salah satunya adalah hak kaum muslimin yang ditinggalkan oleh kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian dirampas oleh mereka. Jadi ingin mengambil haknya. Nah, tapi ternyata rombongan ini ada yang bisa lolos. Kafilah dagang ini bisa lolos dan akhirnya melapor ke Mekah. Dan akhirnya mereka menyiapkan 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap, dengan kuda dan onta yang lengkap, dengan logistik yang lengkap. Dengan kaum muslimin saat itu yang masih kecil jumlahnya hanya 313 orang, dengan persenjataan seadanya, tidak dalam kondisi siap perang. Bahkan kudanya hanya disebutkan di sirah itu hanya 2 ekor. Hanya 2 ekor dari 313 itu yang kemudian memiliki kuda hanya 2 ekor. Dalam kondisi yang seperti itu, sebenarnya secara logika perang itu nggak akan menang gitu. Nggak akan menang. Bagaimana bisa gitu ya, 313 lawan 1000 orang dengan senjata lengkap dan kaum muslimin dengan senjataan seadanya. Namun qadarullah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemenangan di dalam perang itu. Yang menarik teman-teman semua yang dirahmati Allah,
perang itu terjadi di bulan Ramadan. Artinya sahabat dalam kondisi puasa. Ya, dalam kondisi puasa. Jadi nggak ada alasan sebenarnya puasa itu kita malas-malasan. Zaman Rasulullah malah perang gitu ya. Ya, malah perang dan alhamdulillah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kemudian inilah menjadi kekuatan. Nah, jadi kekuatan bagi sahabat saat itu untuk memenangkan pertempuran. Karena mereka dalam kondisi keimanan yang paling tinggi. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah perang-perang pada zaman Rasulullah SAW, ya tidak pernah kaum muslimin itu jumlahnya lebih banyak, selalu lebih sedikit. Ya. Tapi alhamdulillah selalu banyak kemenangan yang didapatkan. Kenapa? Karena salah satunya adalah faktor keimanan, keyakinan mereka akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking khawatirnya Rasulullah saat itu saya menyebutnya sebagai doa yang mengancam. Doa yang mengancam, seakan-akan mengancam Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, ya, seandainya engkau tidak memenangkan kaum muslimin hari ini, maka tidak akan ada yang menyembahmu lagi. Saya berdoa begitu, sampai bergetar, sampai sorbannya jatuh. Gitu. Kemudian Abu Bakar yang paling dekat dengan beliau itu menenangkan beliau agar menyudahi doanya, karena saking mirisnya gitu ya, saking khawatirnya Rasulullah dengan doa itu. Bagaimana sahabat kemudian menanggapi seruan perang ini yang luar biasa. Miqdad bin Amr, sahabat Muhajirin mengatakan, wahai Rasulullah, majulah terus seperti yang diperlihatkan Allah kepada engkau. Kami akan bersama engkau. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada engkau sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa, pergi engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami akan menunggu saja di sini. Tetapi pergilah engkau bersama Rabbmu, lalu berperanglah, lalu ajaklah kami bersama engkau. Ya. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, andai kata engkau pergi membawa kami ke dasar sumur yang gelap, maka kami pun siap bertempur bersama engkau hingga engkau bisa mencapai tempat itu. Luar biasa ya semangatnya para sahabat dalam kondisi yang mencekam seperti itu. Nah, kemudian sahabat Muhajirin yang saat itu Rasulullah juga ragu. Ini bagaimana tanggapan sahabat Muhajirin yang sebenarnya mereka sudah hidup tentram, tetapi karena didatangi oleh sahabat Ansor ya, kan datangi oleh sahabat Muhajirin, bagaimana tanggapan mereka? Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, kami sudah beriman kepada engkau, kami sudah membenarkan engkau, kami sudah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Kami sudah memberikan sumpah dan janji kami untuk patuh dan taat. Maka majulah terus wahai Rasulullah seperti yang engkau kehendaki. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, andai kata engkau bersama kami terhalang lautan, lalu engkau terjun ke dalam lautan itu, maka kami pun akan terjun bersama engkau. Tak seorang pun di antara kami akan mundur. Kami suka jika besok engkau berhadapan dengan musuh bersama kami. Sesungguhnya kami kenal orang-orang yang sabar dalam peperangan dan jujur dalam pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu tentang diri kami apa yang engkau senangi, maka majulah bersama kami dengan barakah Allah. Ini semangat para sahabat. Bagaimana bisa gitu ya? Bagaimana bisa sahabat ini sedemikian setia kepada Rasulullah? Makanya 313 orang ahlu Badar ini mendapat keistimewaan sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka membuktikan keimanan mereka. Tapi pertanyaan kita, bagaimana Rasulullah bisa membuat mereka itu sedemikian taat, sedemikian setia, sedemikian loyal, sedemikian semangat bahkan untuk mengorbankan dirinya sendiri? Nah, ini jawabannya rahasia model pemimpinan Rasulullah di perang Badar. Dilanjut, Mas. Di hikmah kepemimpinan perang Badar yang pertama adalah pemimpin itu harus memiliki spiritualitas yang kuat, mempunyai keterikatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pemimpin itu, ini dalam konsep Islam ya, dia itu harus menggerakkan orang gitu. Harus menggerakkan orang. Ini ketua rohisnya apa ikut di sini enggak? Atau Mas Hendri ini? Kebetulan saya sendiri, Ustaz. Oh, Masya Allah. Mas Hendro ini kan harus menggerakkan orang.
Siapa yang memegang hati manusia itu? Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang bisa menggerakkan pasukan, yang bisa menggerakkan tim kita, menggerakkan apapun tim itu sebenarnya ya. Tim bisnis, tim politik misalnya, atau tim dakwah, atau tim organisasi dan seterusnya, seharusnya yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memegang hati mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu hanya harus mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian menaklukkan hati-hati kita itu, menekan hati-hati mereka yang kita pimpin itu agar kemudian mentaati apa yang kita sampaikan selama ketaatan itu adalah kebaikan. Itulah kepemimpinan yang pertama yang Rasulullah SAW terapkan. Beliau tidak semata-mata menggantungkan itu pada kemampuan retorikanya, tidak semata-mata kemampuan kemampuan manajemennya, tidak semata-mata kemampuan strategisnya, taktiknya, tidak cuma kemampuan logikanya, tidak hanya kemampuan menaklukkan hati manusia, walaupun Rasulullah SAW mempunyai kekuatan itu, tetapi Rasulullah SAW itu yang pertama adalah menempatkan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sumber kekuatan dalam tim dakwahnya, dalam organisasi dakwahnya. Hingga kemudian para sahabat itu mempunyai sikap sampai berkorban, ya, mereka rela berkorban demikian besar kepada mereka. Bahkan kalau kita baca di dalam sirah itu, kalau para ibu, para istri itu pulang, menyambut pulang para mujahidin dari medan perang itu, mereka kemudian bertanya bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Gitu. Sebelum bertanya tentang bagaimana anaknya, bagaimana suaminya, mereka bertanya bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Rasulullah baik-baik saja, mereka itu sudah lega. Kalau kemudian mereka diberitakan suami atau anaknya itu baik-baik saja, mereka bersyukur kepada Allah. Namun apabila kemudian diberitakan kepada mereka suami atau anaknya kemudian syahid, maka mereka sedih tentu saja, tapi mereka tetap bersyukur kepada Allah karena mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan, yaitu mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi kunci dari kepemimpinan pada zaman Rasul itu adalah keterikatan hati Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tradisi itu dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh para Amirul Mukminin yang kemudian mampu menorehkan cahaya kebaikan di muka bumi ini. Umar bin Khattab misalnya, Umar bin Khattab itu digambarkan di dalam sirah sahabat itu, orangnya besar, botak, ya, jenggotnya panjang, tetapi di pipinya itu ada bekas aliran air mata. Ya. Kenapa? Karena beliau setiap malam menangis, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan, bagaimana aku bisa istirahat ketika siang aku mengurus rakyatku dan ketika malam aku bertakwa kepada Rabbku. Jadi istirahat itu sedikit sekali. Karena makanya dalam kepemimpinan beliau ini tercipta keadilan yang luar biasa, dan kemudian rakyatnya juga luar biasa dalam kepemimpinan mereka. Maka itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, kita akan belajar dari perang Uhud. Ya. Perang Uhud, silahkan dipimpin, Mas. Perang Uhud ini adalah perang balas dendam. Ya. Perang balas dendam. Jadi kekalahan orang-orang musyrik Quraisy, ya, itu menimbulkan dendam di dalam hati mereka. Mereka harus membalas kekalahan mereka, gitu ya. Maka kemudian mereka mengumpulkan pasukan jauh lebih banyak lagi untuk menggempur kaum muslimin. Ya, untuk menggempur kaum muslimin. Ketika mengetahui pergerakan musuh, Rasulullah ini mengumpulkan para sahabat. Ya, mengumpulkan para sahabat, ada sahabat-sahabat muda dan ada sahabat-sahabat tua. Sahabat muda itu yang baru masuk Islam, gitu ya. Nah, ada sahabat tua yang mereka alumni perang Badar. Saat itu ada dua pendapat mengerucut, gitu ya. Yang pertama adalah mereka akan keluar menghadang pasukan musyrikin itu di suatu tempat, jadi keluar dari Madinah. Atau yang kedua,
pilihannya adalah mereka bertahan di Madinah, kemudian menjaga setiap pintu gerbang Madinah. Ketika mereka datang, pasukan yang lebih besar itu, nah ini pasukan nanti gabungan dari beberapa kabilah Quraisy gitu ya. Ketika mereka akan datang, maka kaum muslimin menghadang dari pintu-pintu di mana mereka datang, yang laki-laki dan perempuan naik ke atap-atap rumah untuk melempari mereka dengan batu. Sahabat-sahabat tua, termasuk Rasulullah SAW sendiri, sebenarnya setuju dengan yang kedua. Lebih cenderung untuk, Rasulullah sendiri sebenarnya cenderung untuk pendapat yang kedua. Jadi cenderung untuk berpendapat bahwa kita bertahan di Madinah. Jadi ini strategi defensif gitu kalau dalam perang. Dalam sepak bola gitu ya. Sebenarnya strategi defensif, bertahan. Bukan ofensif menyerang, tapi bertahan. Sahabat yang muda, saking semangatnya mereka. Mereka masih semangatnya gitu ya. Lagi semangatnya mereka menginginkan kita keluar, kita hadang mereka, kita habisi mereka di jalan, biasanya gitu. Kita hadang mereka, kita habisi mereka di jalan. Nah, ternyata dalam musyawarah itu suara yang lebih banyak itu adalah suara mayoritas golongan muda. Jadi mereka harus keluar untuk menghadang pasukan musyrikin. Akhirnya Rasulullah memutuskan karena pendapat mayoritas adalah, jadi poteng itu sebenarnya ada dasarnya juga gitu ya. Ada dasarnya juga. Jadi pendapat mayoritas Rasulullah SAW itu dari para sahabat itu adalah mereka keluar dan menghadang kaum musyrikin, maka Rasulullah SAW kemudian berinisiatif atau memutuskan untuk untuk menghadang pasukan musyrik. Sebentar, saya ngambil charger dulu. Sebentar, mau lobet soal. Oke, maaf lobet soalnya memang mati. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah sendiri sebenarnya bercenderung pada pendapat yang kedua, yang mereka bertahan. Cuman karena pendapat mayoritas saat itu mereka harus keluar, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk keluar menghadang mereka. Dan mereka putuskan mereka akan menghadang pasukan musyrikin itu di bukit bernama Bukit Uhud. Maka perang ini disebut sebagai perang Uhud. Nah, setelah rapat, setelah musyawarah itu, Rasulullah SAW itu didatangi oleh para sahabat muda. Nggak enak mereka. Ya Allah, kita itu sama Rasulullah masak-maksa gitu ya. Ketika mereka tahu bahwa dari raut wajahnya Rasulullah SAW itu sebenarnya cenderung pada pendapat yang kedua. Mereka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami mengikuti apa yang menjadi kecenderungan pendapatmu. Seandainya engkau ingin bertahan, maka kami pun akan mengikuti pendapatmu. Karena enggak enak gitu masa-masa Rasul. Rasulullah kemudian mengapa yang beliau katakan? Bisa nggak Rasulullah saat itu sebenarnya untuk memutuskan untuk ya sudah kita tetap bertahan saja gitu? Bisa. Karena hak prerogatif beliau gitu ya. Sebenarnya kalau beliau ingin memutuskan, seorang nabi itu kan punya hak prerogatif untuk ditaati. Tapi ini luar biasanya Rasulullah SAW itu ingin mengajarkan kita tentang bagaimana prinsip dalam berorganisasi, dalam organisasi dakwah khususnya. Nah, Rasulullah mengatakan, nanti kita akan bahas itu, apa hikmah dibalik itu. Rasulullah mengatakan, pantang bagi seorang Rasul yang sudah memakai baju besi kemudian melepaskannya. Artinya apa? Artinya Rasulullah tidak ingin keputusannya dirubah. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, pada malam hari Rasulullah itu sempat bermimpi pedangnya patah. Ya, pedangnya patah.
Artinya sebenarnya sudah ada firasat atau sudah ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau dimaknai itu menurut maknanya adalah nanti ada salah satu anggota keluarganya yang akan meninggal dunia atau syahid di dalam perang itu. Dan kita tahu yang syahid di dalam perang Uhud adalah siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau yang sangat beliau sayangi, yang membela beliau ketika dianiaya, itu syahid di dalam perang itu karena ditombak dari belakang. Jadi seandainya mungkin perang head to head, Hamzah ini menang karena dia petarung juga itu. Tetapi karena beliau ditombak dari belakang oleh seorang budak Abu Sufyan namanya Wahsy. Ditombak dari belakang itu, dilempar. Karena dia ahli melempar tombak, akhirnya meninggal dunia. Akhirnya syahid Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Isyarat itu sudah diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi tetap saja surat sudah memutuskan bahwa mereka akan keluar untuk berperang. Nah, tentu Allah, salah satu strategi yang sebenarnya Uhud ini pasukan kaum muslimin sudah berada di atas angin dengan strategi yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Ya, beliau menempatkan sekitar 40 sampai 50 orang pemanah, ya, kalau bahasa sekarang mungkin pasukan udara gitu ya, pasukan udara, angkatan udaranya di atas bukit Uhud itu sekitar 40 sampai 50 orang. Dan ini menjadi kunci kemenangan pada awalnya sebenarnya. Pada awalnya. Rasulullah itu jadi mereka menyerang dari atas, ya, para sahabat itu ada yang pasukan di bawah juga mereka menyerang. Tapi ini kunci kemenangan. Maka Rasulullah SAW itu sudah berpesan kepada sahabat ini, janganlah kalian turun ke bawah kecuali langsung atas perintahku. Itu jelas Rasulullah itu perintahkan. Jadi jangan turun ke bawah kecuali langsung atas perintahku. Nah, tapi ternyata ketika peperangan berlangsung, kaum muslimin saat itu sudah posisi menang, pasukan kaum musyrikin sudah mundur sebenarnya, sudah mundur mereka. Karena mereka kewalahan menghadapi pasukan pemanah dan pasukan daratnya kaum muslimin. Sudah mundur mereka. Tapi begitu pasukan ini mundur, para pemanah yang di atas gunung itu melihat saudara-saudara yang di bawah itu mereka pada ngumpulin harta rampasan perang. Tergiur mereka. Wah, ini secara kebagian gitu bahasanya gitu ya. Kebagian nih. Akhirnya apa? Akhirnya mereka turun ke bawah. Akhirnya turun ke bawah. Padahal kaum musyrikin saat itu tidak sepenuhnya mundur, ya. Saat itu pasukan musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Dan dia ahli militer, ahli strategi militer. Dia mundur sedikit, kemudian dia awasi sebenarnya apa yang menjadi kunci kekuatan kaum muslimin. Ternyata benar kunci kekuatannya adalah pada pasukan pemanah yang ada di atas bukit. Satu persatu turun hingga hanya menyisakan 3 orang saja. Sang panglima yang memimpin pasukan pemanah itu dan 2 orang yang lain. Yang lain, sahabat yang lain sudah turun ikut serta mengumpulkan ghanimah atau harta rampasan perang. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid yang kemudian melihat kesempatan itu, beliau memutar gunung Uhud lewat belakang dan kemudian menghabisi kaum muslimin, mengepung dari depan dan belakang, semuanya kocar-kacir luar biasa. Bahkan Rasulullah sampai terluka saat itu, bahkan sampai Rasulullah diisukan meninggal dunia. Ya, walaupun itu hanya bisa menggempur balik juga, ya, cuman sudah kehilangan banyak pasukan kaum muslimin saat itu, termasuk luka Rasulullah terluka. Padahal sudah di atas angin. Nah, ini luar biasa. Ada apa di hikmah di balik ini? Walaupun kemudian ini memperjuangkan Islam, tapi kalau mereka nggak taat kepada Rasulullah yang kemudian menjadi seperti itu kondisinya. Nah, tentunya Allah, apa hikmah dari perang Uhud? Mari kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama adalah klik Mas. Ya. Seorang pemimpin itu, apalagi sebuah organisasi dakwah itu harus menempatkan surat sebagai sarana utama pengambil keputusan. Ya, sarana utama pengambil keputusan. Itu salah. Bukan sarana pengambil utama keputusan, tapi sarana utama pengambil keputusan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila kamu sudah berazam,
sudah bermusyawarah, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya oleh Allah dan Rasulullah mendapatkan itu walaupun beliau seorang rasul. Beliau itu seorang rasul, punya hak prerogatif memutuskan, tapi beliau mendapatkan syura sebagai, bahkan ketika beliau punya kecenderungan terhadap satu keputusan, tapi ketika syura memutuskan A, maka beliau tidak mengubah keputusan itu. Ini jadi pelajaran buat umatnya sebenarnya. Ya. Salah satu yang kemudian bisa menghancurkan sebuah tim atau organisasi dakwah itu adalah ketidaktaatan pada hasil syura, pada hasil musyawarah, pada hasil rapat. Rapatnya memutuskan misalnya TR2-nya kita offline, tiba-tiba jadi online gitu ya. Atau TR2-nya barusan tempatnya di outdoor, tiba-tiba sama ketua karena ketuanya lebih suka indoor pindah indoor gitu. Nah, itu yang kemudian bisa merusak keputusan organisasi. Bahkan bisa menyebabkan konflik gitu. Tidak taatan pada syura. Nah, ini yang harus dipegang oleh seorang pemimpin muslim. Dia harus taat kepada syura. Ya. Dan yang kedua adalah kita belajar tentang pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Jadi kalau sudah diputuskan oleh pemimpin si A, oleh Mas Andrio sebagai ketua rohis, buat keputusan syura, kita sudah putuskan, maka itu harus menjadi taatan bersama gitu. Itu tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling kemudian gara-gara usulanmu gitu. Karena ketika itu semua terikat dengan keputusan syura. Ada fragmen yang lain yang luar biasa tentang syura ini. Jadi saat itu Rasulullah SAW, Abu Bakar sama Utsman ini mereka berunding tentang bagaimana nasib tawanan perang Badar, perang Badar. Jadi flashback sedikit ya ke perang Badar. Umar bin Khattab saat itu berpendapat, tahu sendiri Umar ya, dibunuh, terutama untuk yang berbahaya gitu ya, dihukum mati. Kemudian Abu Bakar dan Rasulullah SAW, Abu Bakar pada saya sahabat yang hatinya lembut gitu, janganlah gitu, kita boleh ditebus mereka. Nah saat itu sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah sendiri cenderung kepada untuk tidak dibunuh gitu, tapi boleh ditebus, boleh mereka disuruh tebusnya boleh dengan harta, boleh suruh ngajari kaum muslimin untuk belajar membaca dan seterusnya. Itu diberikan kesempatan. Tapi Umar tidak, mereka itu musuh berbahaya, maka harus dihabisi. Nah, setelah diputuskan ternyata turun turun wahyu. Nah, satu-satunya yang bisa mengubah keputusan syura itu adalah wahyu. Ya. Sekarang kan nggak ada gitu ya. Nggak ada wahyu dari Allah SWT. Atau keputusan itu melanggar aturan Allah, maka kemudian harus bisa dirubah. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa, kita taat pada keputusan syura. Nah, teman-teman Allah, di fragmen tadi ya, ternyata turun wahyu bahwa yang benar itu pendapatnya Umar bin Khattab. Ketika Umar masuk dan kemudian melihat Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW kemudian menangis karena merasa bersalah dalam memutuskan sesuatu. Abu Bakar datang kepada Rasulullah, apa yang membuat engkau bersedih, membuat engkau menangis? Kemudian menceritakan bahwa pendapat mereka berdua itu salah. Gitu. Allah menegur, Allah kemudian membenarkan pendapat mereka. Ketika melihat dua orang sahabatnya ini bersedih, menangis, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab datang dan bertanya kepada mereka, ada apa dengan kalian gitu ya? Kenapa bersedih? Kemudian Rasulullah menceritakan tentang ternyata keputusan Umar yang benar. Apa yang dikatakan Umar? Nah, kalau kita gitu mungkin, bener kan, bener aku kan gitu ya, bener aku toh gitu. Nah, tapi tidak. Umar kemudian ikut menangis karena beliau
merasa di dalam forum itu walaupun beliau mengusulkan yang lain dan beliau ikut tanggung jawab pada keputusan itu. Nah, luar biasa. Itu pentingnya syura, teman-teman, dalam Allah. Maka dalam organisasi itu tempatkan syura pada posisi paling tinggi. Apakah boleh kemudian pemimpin itu mem-PK istilahnya, meninjau kembali ataupun membatalkan keputusan pada hal yang sangat mendesak saja? Kalau tidak, maka misalnya akan berubah keputusan, maka keputusan itu juga kemudian diakhiri atau keputusan itu diganti lewat syura. Misalnya sudah diputuskan kita akan ngadakin TR2 tanggal berapa ini? 15 Mei gitu. Sudah diputuskan. Tapi ternyata apa namanya? Ada sesuatu yang mendesak kalau menurut ketuanya tanggal 15 Mei itu nanti ada apa gitu yang menyebabkan peserta misalnya pada tidak bisa datang. Maka dia boleh memutuskan misalnya dipercepat atau diundur walaupun tidak keputusan syura. Tapi kalau bisa lewat keputusan syura lebih baik. Jadi semuanya lewat keputusan syura gitu. Itu yang penting. Keputusan rapat dan itu wajib ditaati oleh seluruh anggota. Nah, tentunya Allah itu kita belajar hikmah dari perang Uhud ya. Jadi kemudian yang lain adalah ketaatan pasukan kepada pemimpinnya. Jadi sehebat apapun teman-teman punya pemimpin, tapi kalau nggak ditaati maka dia nggak akan punya kekuatan apapun. Nah, dan kita melihat bagaimana fenomena itu jadi para sahabat ketika mereka melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak mendengarkan Rasulullah SAW, maka kemudian mereka mengalami kematian. Itu kita belajar dari perang Uhud. Yang berikutnya adalah lanjut Mas. Perang Khandaq ya. Wah, tulisannya agak kecil-kecil ya. Semoga bisa dilihat. Perang Khandaq itu adalah perang gabungan. Ya, makanya sering disebut sebagai perang Ahzab. Jadi beberapa kabilah di Arab itu berkumpul untuk mengepung Madinah. Untuk mengepung Madinah, menghancurkan Madinah, meluluhkan Madinah. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat semakin besar kekuatannya di situ. Maka kemudian Rasulullah SAW menggelar syura, menggelar rapat. Strategi apa, perang apa yang akan digunakan untuk mengalahkan atau menghalau musuh. Banyak usulan itu, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ya. Tapi yang menarik ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Dia sahabat muda, belum banyak dikenal orang. Ya. Dia mengatakan bahwa ya Rasulullah, pada zaman kami dulu ketika berperang kami menggunakan parit. Nah, bayangkan ini ide yang bahasanya kalau sekarang ide gila gitu. Tanah di Arab itu kan tanah padang pasir. Bagaimana mereka membuat parit yang dalam? Kan luar biasa susah ya. Apalagi di musim kemarau panjang gitu. Nah, tapi ide ini akhirnya diterima oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ini yang luar biasa. Diterima, kemudian mereka mulai menggali parit di sekitar Madinah untuk menghalangi masuknya pasukan musuh. Nah, kemudian oleh Allah mereka bersama para sahabat ini untuk membuat parit itu. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah tidak kemudian berdiam diri, ongkang-ongkang, datutut gitu ya. Tapi Rasulullah SAW ikut serta untuk menggendong tanah, menggali, dan seterusnya. Itu luar biasa gitu. Jadi dia ikut serta berjibaku bersama para sahabat yang lain. Pada para sahabat itu sudah melihat Rasulullah itu, ya Allah, sudah ya Rasulullah, biar kami saja gitu ya. Biar kami saja yang repot, biar kami saja yang capek, engkau istirahatlah. Tapi enggak, Rasulullah tetap bekerja sesuai dengan apa yang beliau mampu, dibantu sahabatnya dalam wujudkan apa itu namanya kondak itu atau parit itu. Nah, ternyata Allah ketika sedang proses penggalian, para sahabat itu menemukan satu tanah atau satu batu yang sangat keras. Mereka tidak mampu untuk memecahkannya.
Mereka tidak mampu untuk memecahkannya. Mereka akhirnya melapor kepada Rasulullah SAW. Mereka melapor kepada Rasulullah SAW, apa namanya? Ya Rasulullah, kami melihat ada ada bagian tanah yang tidak bisa kami hancurkan. Gitu. Ini perang Khandaq ya. Jadi ini dari Al-Bara mengatakan saat menggali parit, ya, di beberapa tempat kami terhalang oleh tanah yang sangat keras dan tidak bisa digali dengan cangkul. Kami melaporkan ini kepada Rasulullah SAW, dia datang mengambil cangkul dan berkata, ini perkataan yang luar biasa dari seorang pemimpin. Rasulullah mengatakan saat Bismillah, kemudian menghantam tanah yang keras itu dengan sekali hantaman. Kemudian beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, aku benar-benar melihat istana-istananya yang bercat merah saat ini. Jadi sambil mengatakan itu di tengah para sahabat, bahwa kita nanti akan menguasai Syam, bahasanya begitu ya. Kemudian dihantam lagi, biar gitu ya. Allahu Akbar, aku diberi tanah Persia. Demi Allah saat ini pun aku bisa melihat istana Madain yang bercat putih. Jadi, itu Imperium 2 besar di zaman itu, ya, yang kemudian nanti kemudian akan jatuh dalam wilayah oleh kekuasaan Islam, ya, di bawah pengayoman Islam. Nah, kemudian sekali lagi Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Jadi yang pertama tadi Syam, Persia. Kemudian demi Allah saat ini aku bisa melihat istana Madain yang bercat putih. Kemudian dia mengatakan 3 kalinya, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah dari tempatku ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang San'a. Nah, para sahabat yang dimuliakan Allah, luar biasa ya perang itu. Ini perang itu, perang Uhud ini termasuk yang tidak terlalu banyak korban dan tidak ada kontak fisik yang sangat berarti. Ya, karena Allah SWT itu menolong para sahabat, para muslimin saat itu dengan badai gitu, yang membuat mereka sendiri kocar-kacir. Jadi mereka sudah lama nunggu karena mereka bisa masuk, dikasih parit itu, kemudian pada malam harinya kemudian mereka diserang, ya, angin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hanya hancur lah. Nah, kemudian Allah. Kita lanjutkan apa hikmah pemimpinan di balik perang Khandaq ini. Nah, klik mas. Yang pertama adalah seyogyanya seorang pemimpin itu mampu mengakomodasi seluruh orang yang dipimpinnya, itu memastikan mereka tidak terbebani atau tidak terhalangi dari melakukan memberikan pendapat, ya, memberikan pemikiran dan lain sebagainya, ya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi pastikan semuanya bisa menyalurkan pemikirannya, kreativitasnya. Itu seorang pemimpin. Tidak boleh menghambat orang siapapun itu yang dipimpinnya itu untuk berkembang. Salman itu sahabat baru, dia baru masuk Islam dan beliau bukan orang Muhajirin, bukan orang Ansor. Beliau dari Persia, ya. Anak salah seorang gubernur Persia gitu. Di wilayah kerajaan Persia. Tapi beliau ternyata didengarkan pendapatnya oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata menciptakan sesuatu yang luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy nggak bisa masuk waktu itu. Ini yang hikmah perang Khandaq gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu mengakomodir seluruh yang dipimpinnya, pemikirannya, perilakunya, alasannya. Mengakomodir itu bukan berarti semuanya diterima ya. Tapi kira-kira gini, intinya memberikan mereka ruang untuk
mengutarakan pendapatnya dan seterusnya. Itu kode kepemimpinannya pada zaman Rasulullah. Yang kedua adalah seorang pemimpin itu harus know the way, harus tahu jalannya. Nah, hari ini kalau Mas Andrio dikemenai jadi ketua FMM, bahasanya akhir kepengurusan nanti jadi apa itu harus sudah clear, harus jelas. Masalahnya hari ini kita nggak semangat, kita malas-malasan, kita untung semua. Ya karena yang perjuangan itu tidak jelas, harus mencapai mana itu tidak jelas. Ini umur sekian saya harus lulus, umur sekian saya harus hafal Quran, umur sekian harus, nah itu harus jelas gitu. Itu dari sisi apa namanya know the way. Yang kedua adalah show the way, mampu menunjukkan jalannya. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus berani mempunyai visi, tahu jalannya. Kemudian show the way, dia menunjukkan jalannya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Caranya ke sini. Kalau kamu menjadi yang baik itu caranya begini. Kalau kamu ini caranya begini. Show the way, memperlihatkan jalannya. Yang ketiga adalah cause the way, ikut serta berjibaku di dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Itu strategi apa dalam Islam itu. Jadi dia harus spiritualitasnya bagus, ya. Kemudian dia juga harus punya visi yang bagus, yang kemudian itu dia bisa nunjukin jalannya. Kalau ditanya FKMN tahun ini apa sih targetnya, nah, gitu. Dia bisa jawab gitu. Saya melihat kecenderungan teman-teman itu kenapa stuck ya, ketika jadi pengurus rohis itu stuck gitu ya. Kenapa? Karena biasanya tidak tahu apa goal settingnya di akhir tahun mau ngapain gitu. Punya sekian hal pembinaan misalnya atau apalah gitu, bisa mempengaruhi dosen atau apa gitu. Nah itu tidak jelas sehingga kemudian perjalanannya hanya rutinitas. Mau apa namanya? Dan rutinitas itu kemudian membuat kita tidak menjadi istimewa. Nah, teman-teman Allah, kalau kita kemudian bisa apa namanya melakukan ini ya, pengalaman pemimpin itu harus apa know the way, apa namanya know the way, tahu jalannya, show the way, memperlihatkan jalannya, dan dia harus go the way, dia ikut serta mewujudkan itu. Nah sehingga kemudian menjadi suatu apa istilahnya menjadi kekuatan sendiri di dalam dia menjalani apa namanya tugas-tugasnya. Itu teman-teman oleh Allah, kira-kira model Rasulullah diambil dari 3 perang. Ya, kita punya banyak pelajaran. Sebenarnya mungkin kalau mau menggali lebih banyak bisa, tapi ini saya mencoba untuk yang paling simpel-simpel dulu yang bisa kita terapkan gitu ya. Nanti masih banyak pelajaran yang lain yang mungkin bisa kita lihat dari perang yang lain atau sisi kehidupan Rasulullah SAW. Tapi itu yang penting pertama dia menyesuaikan spiritualitas yang baik ya. Masuk kemudian sholatnya kita harus jaga kalau kita mau jadi pemimpin gitu ya, sholatnya dijaga ya, lisannya dijaga dan seterusnya. Kemudian tadi spiritualitasnya tinggi. Yang kedua dia menjadi orang-orang yang apa tadi perang Uhud ya, perang Uhud dia harus jadi orang yang bisa taat kepada syura ya, taat kepada syura. Kemudian yang berikutnya di perang Khandaq kita tahu bahwa orang itu harus punya visi, harus punya keinginan apa yang bisa dia capai. Itu teman-teman salam apa teman-teman yang dirahmati Allah, saya sedikit yang bisa saya sampaikan ya tentang bagaimana pimpinan zaman Rasulullah SAW. Semoga kita bisa contoh ya, sering baca-baca sirah nabawiyah, sering baca-baca sirah para sahabat, kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Jadi tidak hanya apa namanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan ini jadi petunjuk
Jadi isinya kalau kita baca satu surat itu sebenarnya semua petunjuk kehidupan. Kadang kita kurang jeli untuk memaknai tadabbur ini. Demikian dari saya, teman-teman semua. Kurangnya mohon maaf. Sudah cukup ya Mas ya? Insyaallah ya. Insyaallah sudah Ustaz. Oke. Kalau sudah cukup, saya cukupkan. Semoga bermanfaat, segala kebaikan dari Allah, kekurangannya dari saya sendiri, semoga Allah maafkannya. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas kesediaannya untuk hadir sebagai pemateri membahas terkait materi konsep kepemimpinan dalam Islam pada siang hari ini.